Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana afdalas suhur. Fataha fihi abwabal jannati bima fiha minas surur. Wa hayya'aha likulli abdin syakur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ila intiha'il azmani wad duhur wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum alal idha'i wal mihnati sabur. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu al-hadis au kama qala amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap dewan asatidz wa asatidzat, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim Hasanah on Air, Iwamid on Air, Darus Syafaah, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya Majelis Taklim Hasanah on Air, Iwamid on Air, Darus Syafaah, Sandriawan, Sandriawati, Hasanah on Air, Iwamid on Air, Darus Syafaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore yang penuh barokah kita ketemu di Hasidah yang bertepatan pada pertemuan kali ini di Aula Hasanah on Air. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan di bulan ini, tepatnya pada bulan Februari yang terakhir, tepatnya di bulan Ramadan, Sabtu yang kedua setelah tanggal 21 kemarin sudah ada Sabtu. Ini Sabtu kita ketemu di Ramadan yang juga penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua, senantiasa diberikan kehidupan yang senantiasa mendapatkan ridhonya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi Allah. Di dalam bulan Ramadan yang Allah sampaikan kepada kita pada tahun ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Ramadan. Dan Allah mengijabah doa-doa kita selama bulan Rajab kemarin. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, dan Allah mengijabah betul. Kita disampaikan di bulan Ramadan
setelah kita disampaikan bahwa Ramadan, tentunya tidak ada kata yang tepat untuk kita sampaikan kepada Allah kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di bulan yang penuh barokah niki. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan disebut bulan yang barokah. Ramadan disebut bulan Quran. Ramadan disebut bulan keberuntungan. Karena siapapun yang sampai pada Ramadan kemudian menjalankan ibadah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sinten tiyang sing poso krana golek ridane Allah, sinten tiyang sing ibadah dalu Ramadan krana golek ridane Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah terlalu lampau. Allah ngapura dosa kula panjenengan. Mulane disebut bulan keberuntungan. Dan juga kita harus benar-benar menyikapi bahwa bulan Ramadan disebut syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan disebut bulan pendidikan. Dikarenakan Ramadan kita ditarbiyah nafsunipun. Rono kula jenengan dadi wong ora apik niku gara-gara nafsu. Nggih. Kita sedaya mboten saged dados tiyang sae niku gara-gara nafsu. Lah nafsu niku mesti elek-eleke perkara niku ya nafsu niku wau, nggih. Karena di Ramadan ini kita dianggap bulan tarbiyah. Maknane mentarbiyah nafsu. Sering kula aturaken panjenengan ternyata nafsu niku kalai ketika kita mau mengalahkan nafsu, bukan membunuh nafsu ya, tapi kita mengalahkan nafsu sehingga nafsu nanti akan dalam kendali kita. Karena kalau kita dikendalikan nafsu, kita lebih buruk daripada binatang. Tapi kalau kita mampu untuk mengendalikan nafsu, maka kita menjadi orang yang mulia, bahkan mulyane kula panjenengan ngungkuli mulyane malaikat. Nek kapan kula sampean mampu mengendalikan nafsu itu sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, maka kita ada tarbiyah, ada namanya riyadhatun nafs. Sering kula aturaken ketika Allah menciptakan akal ditanya, ya aklu man ana wa man anta. Akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Dengan benar akal menjawab pertanyaan Allah ketika Allah menciptakan akal. Dan ketika Allah menciptakan nafsu juga ditanya, ya nafsu man ana wa man anta. Nafsu menjawab, anta ana. Ini ucapan nafsu yang tidak layak disampaikan kepada Allah ketika ditanya, maka dihukumlah nafsu dibakar di neraka selama 1000 tahun. Dibakar ning gone geni 1000 tahun dientasne. Ditanya kembali, ya nafsu man ana wa man anta. Jawab panggah anta ana. Ini tidak layak jawaban seperti ini. Akhirnya dihukum lagi, nafsu dipun cemplungaken wonten naril ju, namanya neraka lapar 1000 tahun. Setelah dientas dari neraka lapar 1000 tahun, ditanyalah kembali nafsu, ya nafsu man ana wa man anta. Kata nafsu, anta rabbi wa ana abduka. Inilah cara kita dalam mengendalikan nafsu. Kita tidak bisa mematikan nafsu, tapi kalahkan nafsu kita. Kalau kita menjadi orang yang mampu mengalahkan nafsu kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik, bahkan disampaikan lebih baik daripada malaikat, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mampu mengendalikan nafsu. Maka sering saya mengatakan bahwa Ramadan disebut syahrul barokah. Ramadan disebut syahrun azimun mubarakun. Ternyata di antara syahrun azimun mubarakun itu alasannya fihi Lailatul Qadri. Yang kedua, faradallahu siyamahu. Yang kedua, Allah mewajibkan puasa Ramadan. Di bulan Ramadan dikatakan syahrun azimun mubarakun dikarenakan Allah mewajibkan kita berpuasa. Ini juga sebuah anugerah dari Allah. Kenapa kita harus diwajibkan puasa? Coba kalau Ramadan tidak diwajibkan berpuasa, maka tidak mungkin kita akan berpuasa. Betapa buruknya nafsu kita ketika terlalu dibiarkan untuk tidak pernah dibakar sama sekali, tidak pernah diuji sama sekali.
dalam 1 bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita berpuasa, yang artinya sehingga kita menjalankan kewajiban ini dengan sendirinya, kita menjalankan perintah Allah dengan sendirinya, nafsu kita sudah terkalahkan betul selama 1 bulan dipun tarbiyah. Nafsu kita hukum, kita ajar selama 1 bulan dengan puasa. Makanya puasa ini menjadi ibadah yang istimewa. Kenapa? Nafsunya sudah kita kalahkan dulu. Makanya orang-orang wong ibadah kados ibadah di bulan Ramadan. Mboten enten. Betapa semangatnya orang baca Quran, betapa semangatnya orang bersedekah, betapa amaliyah hasanah mudah dikerjakan di bulan Ramadan. Karena apa? Biang keroknya sudah kita kendalikan. Apa biang keroknya? Nafsu. Orang menjadi bakhil itu gara-gara nafsunya. Orang malas ibadah gara-gara nafsunya. Ketika nafsu biang keroknya sudah kita kendalikan dengan berpuasa, subhanallah, ibadah Ramadan istimewa. Nggak ada orang sholat sunat 23 rakaat setelah sholat isya, itu nggak ada. Kecuali ditemukan di bulan Ramadan. Ini loh biang keroknya. Makanya kita disebut syahrun al-mubarakun karena Allah mewajibkan puasa. Makanya kita harus seneng. Ya Allah, untung yo ada wajib poso. Upama ora ning wajib poso kaya apa? Oh, nafsune wong semakin mboten karu-karuan andai tidak ada kewajiban puasa. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Karena terbukti nafsu itu bisa ndableke ilang loh. Nafsu niku kok ndableke makhluk to nggih. Diciptakno pangeran takoni man ana wa man anta, jabe anta ana. Ini ra wong ndablek mboten enten. Setelah 1000 tahun dimasukkan finaril ju, dalam keadaan yang lapar 1000 tahun, ditanya baru nafsu menjawab anta robbi wa ana abduka. Nggih jenengan pangeran kula Gusti, kula kawula jenengan. Loh, nafsu iso muni ngoten niku prosese dawa, ngilangi ndablek niku lho prosese dawa. Dipun ajar 1000 tahun wonten naril ju nembe nafsu saged dipun kalahaken. Loh, mula Ramadan ini mentarbiyah kula panjenengan, tarbiyah nafsu. Kenapa to wong kok iso bakhil? Nafsu. Kenapa to wong kok iso malas ibadah? Nafsu. Dan seterusnya, kenapa orang kok selalu marah-marah? Nafsu. Maka nafsu kita adakan riyadhatun nafs di bulan Ramadan ini dengan puasa. Lho masih poso-poso liyane niku mboten padha lho Bu. Nggih, nek poso Ramadan niku pancen pun enten keistimewaan, walaupun toh juga sama dalam kaitan mengajar nafsu niku damel poso niku sami. Neng ora kaya Ramadan. Karena apa? Ganjarane poso Ramadan pancen mboten padha karo poso-poso liyane Ramadan iki lho. Ada orang puasa ndawet tapi kesemangatan ngaji gak kaya nek poso Ramadan. Ada orang puasa Senin Kamis, neng ibadahnya gak seperti di bulan Ramadan. Ada orang puasa yaumul bid, ora kaya ibadah ning gone bulan Ramadan. Ini loh, gara-gara apa? Memang Allah memuliakan Ramadan, wa syahru Ramadana syahru ummati, kata Rasulullah. Ramadan yang bulannya umatku. Kalau ada orang menyia-nyiakan Ramadan, betapa dia kecewa nantinya, nggih. Ono wong ketemu Ramadan tapi biasa-biasa saja. Ini ada orang sedang bermasalah. Kalau orang dipertemukan Ramadan ibadahnya kok standar saja seperti bulan sebelum bulan Ramadan, ini perlu dikhawatirkan orang seperti ini Bu. Jangan-jangan ini orang tidak mendapatkan hidayah Ramadan. Jangan-jangan orang ini tidak mendapatkan berkahnya Ramadan. Sehingga Ramadan karo ora kok mungguin dhek padha ae lah aneh. Ya, bahaya. Tapi ada nggak orang seperti itu? Banyak. Ada orang kedatangan Ramadan atau nggak kedatangan Ramadan, ya biasa-biasa saja. Bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ada orang kedatangan Ramadan tapi dia tidak mampu berpuasa, tidak berpuasa dan seterusnya, tidak mampu sholat tarawih, tidak melakukan apapun yang istimewa di Ramadan. Ini yang kita khawatirkan, jangan-jangan ini orang tidak mendapatkan berkahnya Ramadan. Mulane dengan nafsu yang kita tarbiyah, kita harus memahami bahwa Ramadan ini syahrul tarbiyah. Kalau kita sebut Ramadan syahrul Quran, sudah jelas bahwa Ramadan ini bulan Al-Quran.
Mulane akeh wong bodho enteng maca Quran mergo niki sahrul Quran. Tapi nanti kan kita bahas kenapa ibadah Ramadan itu begitu mudahnya, begitu entengnya kita lakukan. Nanti akan kita bedah satu persatu kenapa Ramadan semudah ini kita melakukan ibadah yang semestinya berat kita lakukan di luar Ramadan, tapi mudah kita lakukan di dalam Ramadan. Yang pertama kita harus memahami dulu bahwa yang keroknya nafsu namanya, yang membawa orang menjadi bakhil, membawa orang enggan beribadah. Ini semua ada nafsu. Membawa orang marah-marah, membawa orang mutungan dan seterusnya. Ini gara-gara nafsu yang tidak kita kendalikan sama sekali. Ramadan bulan pengendalian nafsu. Ramadan bulan pengendalian nafsu. Pengendalian nafsu inilah namanya pentarbiyahan yang sehingga tuntutannya apa? Tuntutan setelah Ramadan kita akan melihat mampu ndak kita ditarbiyah Ramadan, maka akan tampak setelah Ramadan usai, mampukah kita mengambil hikmah dari pentarbiyahan Ramadan itu, dibuktikan setelah Ramadan usai. Ditarbiyah luar biasa. Makanya Ramadan itu mentarbiyah kita untuk berlatih menjadi orang yang sabar. Nafsune dilatih kon sabar. Setiap orang itu kalau jam 11 siang, walaupun pagi sarapan, jam 11 siang pasti terasa lapar. Itu pasti. Karena orang itu ditarbiyah Ramadan, lapar jam 11 siang, dia tahan sampai azan maghrib berkumandang. Ini namanya bulan pentarbiyahan kita tentang melatih kesabaran. Ramadan itu sahrus sabri. Ya, disebut Ramadan sahrus sabri. Wasabru sawabuhul jannah. Ramadan itu sasi kesabaran. Kok ono wong Ramadan gak sabar? Wah, bahaya. Ramadan sabar. Ada orang haus di siang bolong. Ada orang lapar di siang bolong. Tapi dia mampu untuk mentarbiyah nafsunya. Untuk biasanya langsung minum. Tapi kali ini mampu untuk bersabar. Alhamdulillah, ditunggu sampai azan maghrib kumandang, dia baru makan. Padahal lapar sejak siang, hari ini jam segini juga kita lapar, tapi kita mampu menahan sampai maghrib berkumandang. Ini namanya tarbiyah. Maka tuntutan kita apa? Nek Ramadan ditarbiyah dengan kesabaran, dan kita sudah melakukan betul kesabaran itu, maka setelah Ramadan kita akan menjadi min jumlatis sabirin, termasuk jumlah wong-wong sing sabar kabeh. Makanya habis Ramadan itu nesunan apa ora? Nah, habis Ramadan kalau jangan gak nesunan, wow, berarti pentarbiyahan kita akan nafsu dalam kesabaran berhasil. Dalam puasa ini, tarbiyahnya luar biasa. Kita dikasih Allah terasa lapar. Ini juga tarbiyah ibu-ibu Mbak E. Ini juga tarbiyah. Ramadan Allah mentarbiyah kita begitu luar biasa. Setiap orang biar pernah merasakan seperti apa rasanya orang lapar. Ketika dia Ramadan merasakan orang lapar kayak gini ya. Sehingga dia berpikir, Masya Allah, betapa orang di luaran sana yang Allah mentakdir dengan menjadi orang fakir. Wong fakir niku mangan butuhe 10 mek oleh papat utawa telu sedina. Sedina mek mangan sepisan. Bagaimana orang miskin makan 2 kali dalam sehari. Orang kaya makan 3 kali dalam sehari. Kita ditarbiyah lapar itu ben duwe jiwa sosial yang tinggi. Ramadan kita poso, tapi di dalam puasa itu sendiri banyak pentarbiyan yang kita abai, banyak pentarbiyan yang kita lupakan bahwa ya Allah memberikan kita, setiap orang yang mukmin dikasih rasa lapar. Agar apa? Agar nanti pentarbiyan ini Allah akan kembangkan jiwa sosial kula panjenengan. Lazi senune ben urip, jiwa sosiale ben urip ya Allah. Wong luwe kaya ngene ya rasane. Kita hanya 1 bulan saja menahan lapar. Coba di luar sana, orang yang hanya mampu makan sehari sekali, betapa laparnya orang di luar sana. Sehingga ini loh yang akan membidik kita untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah. Makanya setelah Ramadan kita akan menuai
dari pentarbian selama 1 bulan ini berhasil napa mboten? Tergantung kados napa niat-niat ibadah kula panjenengan itu. Nggih. Pun jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mengupas kenapa Ramadan itu kok mudah kita menjalankan. Karena sejak bulan Rajab sudah kita diajarkan inna rojaba litadhiril badan wa sya'bana litadhiril qulub wa ramadhana litadhirir ruh. Ya, karena dari Rajab sudah kita melakukan kebaikan, kita berpuasa Rajab, di Sya'ban kita ibadah namanya nisfu Sya'ban. Ini bentuk pembelajaran hati. Ramadan sudah akan ada litadhirir ruh kula sampean wis suci, mulane nek rohnya suci, ibadah niku menjadi ringan. Ini diantaranya. Kalau dikatakan inna rojaba litadhiril dzunub, nggih. Rajab kanggo nyucekne dosa. Warong wa sya'bana litadhiril qulub minal uyub, untuk membersihkan hati dari aibnya. Wa ramadhana litanwiril qulub, Ramadan adalah untuk menyinarkan hati. Artinya Ramadan tiba, manah kula njani bersinar. Atine kula sampean padang. Sehingga inilah beberapa alasan kenapa Ramadan itu kita jalani dengan penuh hikmah. Kenapa Ramadan kita menjalankan ibadah tak sebagaimana ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lain. Ini diantaranya. Juga bagaimana baginda Nabi ditanya oleh seorang Yahudi, orang Yahudi rombongan Yahudi mendatangi Rasulullah kaitan dengan ibadah puasa ini. Di antaranya orang Yahudi bertanya, "Ya Muhammadu," kata orang Yahudi, Muhammad, walima iftaradallahu ala ummatika as-sawma salasina yauman. Di antaranya orang Yahudi bertanya, Muhammad, kenapa umatmu diperintahkan puasa 30 hari? Kenapa enggak 2 minggu lebaran aja? Kenapa harus 30 hari? Ini ditanya oleh orang Yahudi. Kita sebagai muslim harus tahu, Bu, kenapa kamu puasa 30 hari? Harus mau menjelaskan. Puasa ben sasi takoninya apa poso 30 dino. Yo terayo ngono kuwi kok. Kowe ora tau ngaji sampean nggih. Kenapa puasa 30 hari? Ada asbab musababnya, ada sabab musababnya. Kenapa puasa 30 hari? Ketika baginda Nabi ditanya, "Walima iftaradallahu ala ummatika siyama salasina yauman." Wahai Muhammad, kenapa umatmu diperintahkan berpuasa 30 hari? Nabi menjawab, "Inna Adama alaihissalam lama akala minas syajarah baqiya fi batnihi miqdaru salasina yauman." Karena ketika Nabi Adam dan Hawa makan sajaratul khuldi itu, semestinya kalau orang makan sesuatu ketika dia makan pasti esok pasti keluar. Kalau jenengan makan semangka katut bijinya, malam ini makan semangka beserta bijinya, besok pagi pasti keluar. Tapi yang aneh ketika Mbah Adam dahar sajaratul khuldi, Masya Allah, sajaratul khuldi yang dimakan oleh Mbah Adam dan Mbah Hawa itu tidak bisa keluar hingga 30 hari baru hilang. 30 hari, 30 malam, sajaratul khuldi yang dimakan oleh Mbah Adam tidak bisa keluar. Nah, karena inilah umat Nabi Muhammad diperintahkan berpuasa, yang semestinya puasa itu 30 hari, 30 malam. Ya, karena nggak mungkin kalau malam nggak ada, terus siangnya sajaratul khuldi di perutnya Mbah Adam, nggak. Malam juga ada, siang juga ada. Kemudian disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga karena itulah Allah mewajibkan umat Nabi Muhammad untuk berpuasa 30 hari muhtasiban yaquluna bilail tafaddulan minallah faftarada ala dzurriyyati al-ju'a salasina yauman wa yaquluna bilail. Tapi kalau malam boleh makan malam kita itu tafaddulan minallah ala khalqihi, karena fadl sangka Allah. Mestine
poso kula sampean iki 30 dina, 30 bengi. Neng bengi karo Allah diparingi pareng dahar. Parengi Allah maringi kewajiban dahar di malam hari Ramadan itu fadl dari Allah. Mangane buka elingo Allah. Nek buka puasa eling Allah, gunakan berdoa kepada Allah. Doa yang diijabah oleh Allah ketika ada umat Nabi Muhammad yang berpuasa, kemudian dia berdoa ketika berbuka puasa, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan di beberapa kitab yang lain itu ketika Nabi Musa didawi Allah wa kalama Allah Musa takliman itu masih ada 70 hijab antara Nabi Musa dan Allah. Tapi umat Muhammad ketika berdoa menjelang buka atau ketika buka puasa itu boten enten hijab antara umat Muhammad kalian Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah ketika berbuka puasa. Antara hamba dan Tuhannya tidak ada hijab sama sekali. Padahal Nabi Musa wa kalama Allah Musa takliman itu wonten kitab Bidano enten hijab sekitar 70 hijab antara Allah dan Nabi Musa. Tapi untuk umat Muhammad buka puasa nggak ada hijabnya ke antara dia dengan Allah ketika dia berdoa waktu berbuka puasa. Ini yang berikutnya. Kemudian ditanya oleh orang Yahudi, ya Muhammadu, kata orang Yahudi, ya Muhammadu, fa'ahbirna ma sawabu syami ummatika. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa pahala puasa umatmu itu. Kalau kita sudah pernah mendengar bahwa as-saumul li wa ana ajzi bihi. Kata Allah itu puasa itu kan karena saya. Kalau orang nggak iman kepada saya kan nggak mungkin puasa. Maka karena puasa seseorang itu karena saya, maka sayalah yang akan membalas pahala orang yang berpuasa itu. Hanya Allah yang tahu. Tapi baginda Nabi juga mendapatkan bocoran. Makanya pahala orang puasa itu luar biasa. Nabi ditanya oleh orang Yahudi, apa ma sawabu syami ummatika? Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa pahala puasa umatmu. Nabi mengatakan, ma min abdin yasumu min syahri ramadhana yauman muhtasiban. Tidak ada hamba yang berpuasa di bulan Ramadan sehari saja karena Allah, illa a'tahullahu sab'a khisalin, kecuali Allah memberikan 7 hal kepada hamba yang berpuasa sehari saja padahal. Yang pertama apa? Awaluha. Yang pertama, yadhubbu lahmul haram min jasadih. Daging-daging haram dalam tubuh orang yang berpuasa sehari saja di Ramadan, Allah hancurkan semuanya. Daging-daging yang tumbuh dari konsumsi makanan yang haram, Allah hancurkan ketika dia menggunakan puasa Ramadan sehari saja. Karena Allah berpuasanya, maka semuanya daging-daging yang ada, yang melekat dalam tubuh kita ini, yang dihasilkan dari konsumsi makanan haram, dihancurkan oleh Allah. Ini loh yang saya maksud ibu-ibu Mbak E. Kenapa Ramadan mudah kita beribadah? Kenapa Ramadan begitu entengnya kita baca Quran? Baca Quran 1 kali duduk kita mampu 3 juz. 1 kali duduk mampu 4 juz. Coba di Ramadan 1 juz aja, one day one juz, lah mau coba balik balenin nah. Oleh 2 lembar leren, berangkat nah kok kapan nah. Ngoten niku. Tapi Ramadan kenapa mudahnya seperti ini? Di antara alasan pertama, daging-daging yang terdapat, yang melekat dalam tubuh kita dari makanan yang dikonsumsi hasil makanan haram itu dihancurkan oleh Allah. Nek Ramadan ngeten iki daging sampeyan niku daging anyar-anyar kabeh. Daging sing ora ana makanan harame. Mula ibadah Ramadan wow luar biasa semangatnya. Tadarus jam 2 malam lekas tadarus, Masya Allah. Ini penyebab diantaranya. Yang kedua, apa pahala orang yang berpuasa? Kata baginda Nabi, yang kedua pahalanya adalah wa yuqarribuhu min rahmatihi. Allah mendekatkan wa yuqarribu marakake sawahu yang min rahmati, orang yang berpuasa didekatkan akan rahmatnya Allah. Ngono. Puasa niku seneng, ora kok seneng tadi bodo tok lho boten. Ora kok seneng tadi bodo mboten, bahkan mereka inginnya ya Allah mbok Ramadan terus ngoten sampean. Saya dawuhne karo Kanjeng Nabi, andai manusia tahu apa yang terdapat dalam Ramadan,
Niscaya mereka berharap setahun-tahunnya dibikin Ramadan saja. Ramadan itu pancen seneng. Embuh hawane ora kok mergo bodho lho nggih. Lah kalau yang mau cuti sih seneng aja nggih, yang mau pulang Ibu. Seneng aku soalnya biar bodho ning omah lho, mesti seneng. Neng kita senengnya Ramadan niku masyaallah. Embuh napa nggih? Pancen seneng. Karena ini orang yang berpuasa sehari saja kata Rasulullah. Sehari saja di bulan Ramadan muhtasiban krono golek ridane Allah saja, maka Allah berikan tujuh keistimewaan. Yang pertama, Allah hancurkan daging-daging yang tumbuh dari makanan yang dikonsumsi, makanan yang haram. Yang kedua, yuqarribu min rahmatihi, Allah mendekatkan rahmatnya kepada orang-orang yang berpuasa. Mulane wong poso ki hawane enak, seneng ngoten ya, seneng pokoknya. Ternyata Allah mendekatkan rahmatnya. Yang kedua, yang ketiga, wa yu'tihi khairal a'mal. Ini loh alasannya berikutnya. Wa yu'tihi khairal a'mal. Allah memberikan hamba yang berpuasa sehari Ramadan saja. Allah berikan kebaikan-kebaikan amal. Sadaro nek ngamali awake niki sing maringi Allah. Mulane Ramadan niku alah ya Allah tenan. Ngendi-ngendi maca Quran, ngendi-ngendi wis pokoke enenge mek wiritan maca Quran dan seterusnya. Karena memang oleh Allah dikasih ibadah wa yu'tihi khairal a'mal, Allah memberikan kebaik-baiknya amal. Jadi amal-amal apik diparingi Allah ning gone wong sing poso. Ini terlepas dari kita yang mengendalikan biang keroknya tadi loh nggih. Makanya biang kerok wis dikendalikan dhisik. Makanya nafsu wis dikendalikan dengan dikasih lapar. Alah glele nafsune. Nek wis glele wis kalah. Tinggal kita yang mengendalikan nafsunya, sehingga kita bisa baca Quran 1 kali duduk bisa 3 juz, 1 kali duduk bisa 3 juz, 2 juz dan seterusnya. Kita bisa ibadah taraweh dengan rakaat yang begitu banyaknya, karena kita sudah mengendalikan biang keroknya tadi. Di antaranya terlepas dari itu, pahalanya memang wa yu'tihi khairal amal. Yang keempat, wa yu'amminuhu minal ju' wal atas. Nih loh. Kenapa ya? Kalau kita tidak puasa itu hawanya lapar, ya, suasananya lapar, haus, mangan, ngemal-ngemil dan seterusnya. Tapi ketika Ramadan, ya Allah, makanya saya selalu mengatakan bahwa jangan kamu bilang nggak kuat puasa, ya. Jangan kamu bilang nggak kuat puasa. Yang memberi kita puasa kuat itu Allah. Yang memberikan kemampuan kita berpuasa itu Allah. Ojo muni ra kuat, ojo muni ra iso, sing ngai Allah iki lho. Pahalane wong sing poso niku wa yu'amminuhu minal ju'i wal atas. Allah memberikan kenyamanan orang yang berpuasa dari rasa lapar dan haus. Andai dia lapar pun nanti ya sejenak, ya sesaat saja lapar, habis itu nggak lapar lagi. Kemudian ada orang yang merasakan haus, ya sesaat saja. Setelah itu dia juga tidak akan haus lagi, sehingga mampu untuk sampai maghrib berkumandang dia bisa bertahan. Karena apa? Allah memberikan kenyamanan dari lapar dan dahaga itu. Yang berikutnya, wa yuhawwinu alaihi adzabal qabri. Allah akan meringankan siksa kuburnya. Allah harus ngentengno siksa kuburnya. Maka di sana Nabi mengatakan lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa Allah berikan 2 kebahagiaan. Apa itu? Farhatun indal iftar, bahagia bunga nalika arep buka. Wes kapan wong poso kok wis nyedeki buka, wis atine seneng. Ya Allah, sebentar lagi buka puasa. Seneng. Ono buka puasa mencucu. Ya Allah kok buka mbok rada engko ora eneng ngono ora eneng. Nggih, semuanya ya Allah, azan maghrib berkumandang. Semuanya hatinya bahagia, kumpul karo keluarga malah bahagia pindo, wong jenengan ra kumpule bahagia ya Bu ketika buka puasa niku. Yang kedua, farhatun indaliqaillah, dia bahagia ketika bertemu Allah, tegese mati. Mula wong sing tukang poso niku lek mati bahagia. Muga-muga kula sampean ya termasuk wong andai sewaktu-waktu Allah manggil kita, muga-muga wong sing mati dalam keadaan bungah. Amin Allahumma amin. Mulane napa bungae? Ya niki wa yuhawwinu alaihi adzabul qabri. Allah
meringankan, Allah ngentengno, gampangno siksa kubure. Ini lho Bu. Yang kelima seperti itu. Yang keenam apa? Wa yu'tihillahu nuron yaumal qiyamah hatta yujawiza bihi sirat. Allah akan memberikan cahaya di hari kiamat kepada orang yang berpuasa Ramadan itu hatta yujawiza bi asirat, sehingga dia mampu melewati jembatan as-sirat, mampu menyeberang jembatan as-sirat karena Allah memberikan cahaya di dalam dirinya. Ora bakal keplese wong dhek gawe padang-padang kok. Ramadan kaya ngoten. Yang terakhir, yang ketujuh adalah napa? Yang ketujuh wa yu'tihi al-karamati fil jannah. Allah memberikan beberapa keramat kemuliaan di dalam surga. Wong poso iki kaya ngono. Kemudian orang Yahudi menjawab qalu sadaqta ya Muhammad. Bener mat kowe lho. Mang kok bareng dijawab malah sadaqta ya Muhammad, ya. Ibu-ibu, mbak yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ibadah Ramadan, Allah mengkasih pahala yang disampaikan Rasul yang seperti ini. Ini diantara kenapa Ramadan itu indah. Karena mengatakan Ramadan karim, Ramadan itu mulia, ya enggak. Ramadan itu berkah. Ramadan syahrul sa'adah, Ramadan syahrul ibadah. Ramadan bulan keberuntungan, Ramadan bulan ibadah. Maka hampir setiap kegiatan-kegiatan yang ada di muka bumi ini ketika Ramadan, Masya Allah, semuanya potensi ibadah. Mulane nek kula sampean ketemu Ramadan, kok mboten diparingi Allah ibadah Ramadan. Ini yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan kita orang yang terlepas dari berkahnya Ramadan. Makanya Masya Allah, kalau ada saudara-saudara kita yang belum mampu ibadah Ramadan dengan baik, kita doakan mudah-mudahan di Ramadan ini atau Ramadan berikutnya Allah berikan hidayah agar mendapatkan keberkahan Ramadan itu sendiri, ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sekali lagi Ramadan syahrul sa'adah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala juga akan Ramadan. Moga-moga sampai akhir Ramadan, moga-moga ketemu Ramadan depannya dalam keadaan yang sehat. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahmati Allah, sedikit yang saya sampaikan akan panjenengan berbuka puasa pada sore hari ini melalui acara hasidah. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita semua, puasa keluarga kita semua, dan Allah jadikan kita keluarga yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin. Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, ma'a rahati qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan daima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihah wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
nggih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang pangapunten. Selamat berbuka puasa bagi menawikan yang tidak mundhar ketwau nggih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.